Kita itu sebenarnya pacaran nggak? Pacaran. Menurut kamu gimana? Rasanya kok udah deg-degan? Kok udah deg-degan? Malah aku tuh biasa lah. Disuruh kayak gitu malah kayak wih. Kok udah deg-degan? Padahal biasa loh. Sampai bawah nih. Sampai bawah. Ini chemistry kayak gini tuh baru kebentuk loh kita. Soalnya waktu itu banyak banget kayak followers nyasar. Kayak siapa kamu follow aku. Serem gitu loh kalau bener-bener gak ngerti gitu loh. Asal usulnya dari mana gitu. Gimana nih rasanya ngonten? Kita kan biasanya ngobrol santai gitu kan. Kok tiba-tiba kita ngonten di sini atas apa ini kita ke sini? Gugup tau nggak? Coba pegang. Gak ada yang bilang cie ini di sini. Cindong. Cie. Kru itu ngomong nggak apa-apa loh kalau di sini. Santai loh. Kita mau gitu contohnya. Kita mau ngomongin apa nih pada episode ini? Mungkin dari pertanyaan netizen ya. Dari pertanyaan itu dulu. Kita itu sebenarnya pacaran nggak? Enggak sih. Tapi mau gimmick? Ayo. Kayak apa namanya? Relationship lover in public but sibling in private? Mau? Boleh sih kalau mau dibikin ala uwan gitu ya sebenarnya ya. Nanti kita banyak tren TikTok, Instagram dan lain kita lakuin bareng-bareng. Banyak yang suka ya tren-tren kayak gitu ya. Oh iya, yang teman-teman tanyakan kan biasanya siapa sih sebenarnya si seorang Cial? Ini akan dijawab di episode kali ini. Jadi malu aku. Nah, kita itu sebenarnya apa? Kalau kamu kan tadi sempat tak tanyain, kita ini pacaran ya? Enggak. Itu aja ditanyain. Sumpah, loh. aku Itu gak bayangin kita tuh pacaran. Banyak yang tanya kayak soalnya. gitu. Banyak banget yang tanya kayak gitu. Terus biasanya kan ada yang DM gitu. Walah cie, selamat ya, selamat berbahagia gitu. Amin, terima kasih gitu. Kan didoain yang baik-baik gitu kan. Ya, pasti Iya, doain. bilangnya ya terima kasih gitu. Tapi bener loh, aku berapa kali juga dapat, wah pacar kamu kah gitu kan? Berarti itu pacar aku loh. Keren kali loh pada dia mikir kayak gitu udah kan. Tapi ini info aja ya teman-teman. Dia itu sebenarnya udah punya pacar. Sudah punya pacar. Dan aku bukan pacarnya. Waduh, masih nungguin ini. Siapa ini kita? Dan apa ya? Itu bahkan sempat kemarin tuh aku malah baru tahu. Bahkan dia pun sempat cemburu ya kita main bareng tuh. Betul. Sempat ada bilang, kenapa kalau misalkan sama aku nggak di post, tapi kalau sama kakak kamu, misalkan kakak atau teman kamu di post gitu. Ya gimana ya? Nah itu Gatel dikit ya. sekaligus ya. Ini kan tadi udah bocor dikit. Ada tahu begitu. Jadi gini, mungkin kita mulai dari apa ya? Ada satu hal yang menarik, khususnya pada parenting, karena sebenarnya kita itu termasuk kakak adik dalam sepupu, ya toh. Sepupu. Yes, karena secara apa ya, langsung apa tidak langsung ya kayak gitu ya. Kalau kan ada yang namanya orang tua nih. Kalau di struktur itu kan ada tuh orang tua, terus orang tua kita kan biasanya punya kakak, punya adik gitu tuh. Nah, biasanya kakak atau adik dari orang tua kita itu kan punya anak. Nah, punya anak itu kan kita nyebutnya kakak atau adik juga. Jadi kalau di Jawa khususnya biasanya memanggil Pak D ataupun Pak Le, Bule, Bude gitu kan. Nah, si Eci ini tuh adalah adikku. Jadi adik dari anaknya Om. Nah, gitu kan. Betul. Nah, kita luruskan dulu seperti itu. Jadi biar nggak salah nih netizen itu biasanya terlalu liar memikirkannya gitu. Tapi aku suka. Nah, Biarkan mereka berpikir gitu. dengan Karena liar. dia pansos, followernya lebih sedikit dari saya. Nanti yang lihat harus follow aku loh. Nah, itu apa yang kamu tawarin kalau di follow? Kan di private akunmu. Udah nggak di private. Enggak apa? Sedang menaikkan followers. Alah. Banyak yang bilang loh, kalau kamu itu suka itu gambar. Ya, suka. Tapi sesuka apa ya? Kayak apa ya?
Kalau misalkan dibilang suka, Heeh. tapi kalau dibilang sering gambar, gak juga. Tapi suka. Termasuk tadi kan kesini itu bawa tas. Apa aja tuh isinya? Bawa tas. Tumben banget bawa tas segede itu. Soalnya sekarang lagi musim hujan, jadi aku bawa sandal, bawa mantel, bawa alat gambar, bawa kertas. Nah, tuh kan pasti bawa alat gambar kayak gitu. Itu kayak starter pack dalam tasku tuh pasti ada kayak pensil atau kayak kertas lah, kertas apa aja gitu. Yang penting bisa buat coret-coret. Nah, di apa ya? Kadang kan orang stres itu banyak ya. Kalau kamu kan lebih ke gambar. Betul, betul. Kalau aku Jadi lebih kalau ke misalkan musik. stres tuh juga kelihatan kok dari apa yang kita gambar. Kayak Maksudnya itu ya. penyaluran emosi Kayak juga. senopati itu ya. Bener gak sih? Yang lukisan-lukisan tuh tau gak? Tau gak? Yang lukisan-lukisan tuh loh. Kayak mural. Bukan, apaan Di? Bukan yang lukisan apa itu yang Solepati. Tuh loh yang gini loh. Gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus kalau moodnya jelek ya juga jelek gitu. Ya nanti ekspresi dari sesuatu yang aku gambar. Biasanya nanti jelek atau nanti color paletnya itu yang gelap gitu loh, lebih ke dark atau gimana. Gitu. Nah, yang menarik ini kan aku udah tahu lama kalau adikku ini itu emang sering gambar bahkan dari kecil dulu dan sering juara juga ya. Ya. Nah, waktu kecil. Nah, itu dari situ pun aku taunya itu sekilas-sekilas. Kenapa sekilas-sekilas? Nah, ini kita bedah satu-satu. Boleh. Jadi aku tuh masih ingat momen dulu pas bahkan dia itu lahir awalnya. Itu aku bener-bener ingat di mana ya rumah sakitnya aku lupa sih. Kalau nggak salah sih RSUD Wates ya. RSUD ya? Iya kayaknya. Oh iya. Nah, pas di RSUD itu aku tuh lihat di apa itu? Di ambennya itu loh, di tempat tidurnya itu loh. Dia itu beda banget. Hah? Kamu itu beda banget soalnya dulu pas kecil itu. Yang awalnya matanya belok gini, sekarang tiba-tiba jadi gini gitu. Yang Gini awalnya, tuh gimana gini? ya jadi sipit. Aku juga aku tuh juga gak paham. Perkembangan manusia itu kadang unik kayak gitu loh. Iya. Kadang Semua unik, kita semua. tidak terpikirkan kalau apa ya yang namanya manusia kan beda-beda ya. Ada yang katanya glow up gitu. Tapi aku tuh curiga juga loh. Jangan-jangan nih, kamu itu ditaksir orang banyak. Iya Aku kan? merasa kayak gitu sih Iya sebenarnya. toh. Iya. Soalnya tiap orang yang ke rumahnya, ke rumah kita gitu kan, itu pasti orang yang entah dia yang pakai motor apa gitu, yang motor-motor gede gitu loh. Sering jajan, ya ampun. Cowok-cowok di luar sana, Anda sering tertipu oleh dia. Apa? Aku salah apa? Ya enggak sih. Ya wajar ya. Soalnya apa ya, banyak orang yang apa ya, kadang ngerasa kalau wah sama orang ini kok begini begitu gitu kan. Oh ya balik lagi ke peristiwa yang awalnya dulu itu. Kan kita kan ada skip waktu gitu ya. Iya, lama. Skip waktu yang cukup lama kalau dikira-kira mungkin dari tahun berapa ya? Aku kecil tuh berapa ya? 2000-an awal. Aduh, kelihatan tua. Kamu lahir tahun berapa tuh? 2003 ya? Ya ampun. Kita selisih 5 tahun ya berarti ya. Aku umur 5 tahun itu lihat bayinya dan bahkan pas kecil itu aku sering ngelus-ngelus perutnya bulikku gitu. Wah, ini besok gedenya kayak gimana ya gitu. Dan menariknya itu, jadi di rumah itu kita kan sama-sama anak tunggal. Ya. Jadi dari ayahku itu ada 3 bersaudara. Ayahku itu kan anak kedua. Terus punya kakak cewek, berarti budeku. Terus punya adik cowok, berarti omku, berarti bapakmu gitu kan. Betul. Nah dari situ itu, dari anak-anak tunggal ini, gara-gara beberapa hal gitu, terus kita malah jadi nyatu, yang awalnya nggak nyatu gitu kan. Nah, coba Anda spill sekarang. Pas kejadian itu Anda di mana? Di mana gimana? Aku di rumah. Loh, iya apa? Peristiwa untuk awal kita keep in touch lagi kan masih di rumah, masih bareng-bareng. Apa? Iya, cuma ada kayak banyak peristiwa besar. Kebetulan aku lagi pergi. Nah, tapi kan sebelumnya kan waktu masih di rumah. Dan itu kayak canggung banget gak sih? Iya, tapi kenapa canggung ya? Gue tuh nggak pahamnya gini loh. Soalnya masing-masing dari kita kan
punya pemikiran sendiri-sendiri ya yang dan kadang kebentuk atas lingkungan di luar. Ya. Aku tuh tiap lihat kamu ya, walaupun kita satu rumah ya gini, kita itu jarang ngobrol. Soalnya aku tuh bener-bener takut ngobrol sama kamu itu. Aku gak gigit. Bukan gigitnya, kan tiap ngobrol tuh, ngapain tuh gitu kan. Tiap kayak gitu tuh aku takut sebenarnya mau ngobrol itu. Padahal aku diem aja loh. Nggak, maksudnya ya mungkin tatapan aku mengintimidasi ya, tapi kan nggak maksud begitu. Ya itu. Kau tetap saudaraku walaupun nggak kenal. Oke, ini biar terakhir kita nyobain dulu deh. Di depan Dan kita ini udah ada es kopi susu kolektif. Ya, kolektif punya Luar biasa ini. ini kolektif. Makasih ya udah nyediain kopi susu sama itu apa? Leci tea ya? Es leci tea. Ice leci tea dengan leci asli. Asli ya, seger loh. Asli. Jokes intern. Sama ini ada apa ini? Mix platter. Mix platter yang isinya ngapain kamu ketawa? Ini mix platter loh, kenapa diketawain? Isinya apa aja? Ini di sini ada apa ini? Samba apa? Samosa. Iya kan? Iya. Samosa sosis onion ring, kentang sama apa itu? Keripik jagung. Nah, kata yang tepat keripik jagung. Nah. Terus Sausnya pakai ini apa ya? ini? Aku mau sok tahu Cheese. tapi Pakai cheese apa ya? Aku aja saus keju kita minum ya. dulu. Coba dulu nggak sih? Colek dulu. Enggak, aku mau minum dulu. Yaudah, ayo kita Soalnya minum. kita udah apa ya? Kayak ngerasa di sini tuh nyaman banget gitu. Tapi kita belum minum. Tapi sumpah ya, ini tuh episode pertama rasanya kayak canggung-canggung gimana gitu loh. Soalnya belum kebiasaan ya. Kita coba. Wah, seger ya. Belum dicoba. Nampak seger loh. Tapi kamu kok bisa semaniak itu ya sama leci tea? Awalnya dari apa? Karena aku tuh suka teh. Suka teh? Iya, sama kalau misalkan dikasih leci itu kan seger ya, kayak nggak flat cuma rasa teh, daun teh biasa gitu loh. Dan itu tiap kafe itu punya itu beda-beda. Entah itu dari manisnya atau kayak flavor. Biasanya kan ditambah flavor kayak rasa leci, nah itu yang bikin pembedanya. Nah nih kita coba punya kolektif. Kayak es leci tea. Kayak loh. Ya, seger. Anda belum minum kan? Malu aku, jangan gitu lah. Saya lu Bambang. Slepet. Oke. Mungkin sambil dicobain ya. Ini boleh. Kalau mau minum, makan juga sambil kita ngobrol, nerusin tadi. Leci tea kita udah bahas juga. Soalnya tiap pesan di kafe selalu itu arahnya. Nah kalau di kolektif harus coba itu. Sama ini es kopi kolektif. Oke, balik lagi ke tadi ya. Kan awalnya kita gak saling kenal secara intens. Gara-gara suatu peristiwa jadi pas tahun sebelum pandemi ya itu ya. Hah? Sebelum pandemi ya berarti ya? Apa pas pandemi? Sebelum pandemi kita belum kenal. Itu udah setelah pandemi. Gila, dia tuh bilangnya sebelum pandemi kita belum kenal. Kita belum kenal. Maaf Jadi sekali, selama ini kita itu tidak saling mengenal. Begitu. kenal. Maksudnya dekat. Kan ada saudara tuh yang ketemu langsung pelukan, langsung rangkulan. Ada yang ketemu diem-diemen atau ketemu langsung kayak wih gitu kan. Kita kan ketemu langsung Diam-diaman. udah cuma kayak gitu aja. Iya ya, kenapa ya? Dulu ya kayak gitu ya. Boleh tuh dijelasin dikit. Gini, soalnya gini, pas tahun 20 ya berarti ya. Belum lama loh kita Belum itu. lama. 20 enggak sih? Kemarin nggak sih kemarinnya 22? Ya enggak lah, masa 22? Enggak yo. Iya. Ya 20. Enggak, 21. Kenapa mundur-mundur terus? Loh, soalnya aku ngerasa keliru 21. Enggak 22 itu aku pas ulang tahun, soalnya udah ulang tahun, kita udah ngobrol. Sekarang 24. Ya ampun secepat itu. Berarti 22 ya? 22. Oh, Iya, 22.
Jadi pas tahun mulainya itu bukan kedua-duanya, tapi 21 akhir. Bahkan mungkin pertengahan ya. Ya, pertengahan menuju kedua-dua. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita itu jadi bareng lagi mau nggak mau. Nah ini sebenarnya sering kita bahas sih, tapi buat teman-teman yang mungkin nonton konten ini biar setidaknya tahu juga di apa ya, secara parenting itu kayak gimana kita. Nah kita kan dari tadi udah ngomongin kalau di awal kita kan 3 bersaudara secara sepupu. Nah masing-masing orang tua kita kan punya pola asuh yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kamu mau jelasin nggak di situ, poin situ? Mau jelasin di poin itu nggak? Nah, pola asuh dari 3 bersaudara itu tadi sekarang langsung ya? Boleh. Yang pertama itu berarti kan 3 bersaudara, berarti bude aku dulu. Bude aku itu karena 1-2 hal, dia itu kayak single parent, tapi enggak juga, cuma dia mengasuh anaknya sendiri. Jadi dia yang tipe memberi kasih sayang ke anaknya itu yang benar-benar sayang gitu loh. Kayak ada apa tuh pasti diperhatiin. Nah tapi di sisi lain karena itu anaknya perempuan, atau kakakku itu kan perempuan yang pertama itu, jadi overprotective waktu masih masa sekolahnya. Nah itu tipe kayak gitu. Tapi sampai sekarang pun masih kasarnya apa ya, agak dimanjakan. Nah jadi emang hubungan mereka dekat gitu, tapi plus minusnya ya tetap ada karena ada dimanjakan itu tadi. Nah terus ya singkat cerita ya kayak gitu. Nah ya gini, sorry sebelumnya. Nah yang menarik itu adalah adikku sama kakakku itu satu rumah, tapi aku enggak. Iya. Nah ini menariknya di situ. Iya. Soalnya secara nggak langsung kan kamu benar-benar memperhatikan pola asuhnya orang tuanya kakak, terus kamu juga tahu pola asuh orang tuamu, tapi kamu nggak tahu secara benar-benar di depan mata, dalam artian kalau di rumah kayak gimana gitu kan. Sampai pada akhirnya tahu. Iya kan? Iya. Bener gak sih kayak gitu? Bener gak? Iya. Nah kalau pola asuh orang tua aku kan lebih ke keras. Soalnya sama kayak mungkin Simbah ya, gitu ya. Iya gak sih? Udah. Simbah yang kakek kita kan gitu. Iya, kakek keras, orang tua aku pun keras. Iya. Jadi ada gen kerasnya, kecuali bude. Iya itu dapat dari nenek. Dapatnya dari nenek itu. Dan masing-masing kita kan kebentuk gitu ya dari yang keras tadi. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu beda-beda secara pola asuhnya. Yang awalnya sih kayaknya keras, tapi pas dewasa pun ketika bisa pembuktian kayaknya nggak sekeras itu deh orang tuaku, kayak gitu sih. Iya sama sih, menurut aku juga begitu orang tua kan juga keras. Soalnya sampai kamu ngerasa dan kamu mampu bilang tidak sama orang tuamu, pasti kamu kan udah ngerasain di titik itu kan. Udah. Nah itu berat gak awalnya? Berat, karena gimana pun kan orang tua ya, kita tuh sebagai anak pasti harus nurut orang tua. Dan pasti orang tua pun merasa karena aku mendidik kamu, itu pasti baik untuk kamu. Nah tapi kan kadang di situ itu belum pasti baik, entah karena perubahan zamannya kita atau situasi kita kan nggak sama mereka dulu waktu masih muda. Nah akhirnya aku bisa bilang tidak itu ya gimana pun pasti ribut dulu. Itu juga aku harus nyiapin mental aku, misalkan aduh ini karena orang tua aku kayak kurang ajar nggak sih gitu kan, kayak aduh kayak durhaka nggak sih, serem gitu kan. Tapi ya karena merasa kalau misalkan kayak dalam situasi ini terus harus nurut dan itu nggak ada perkembangan atau nanti aku itu stuck nggak bisa bergerak, nggak bisa punya langkah, ya udah aku harus bilang nggak. Nah pada akhirnya tuh aku bisa bilang nggak. Tapi gimana ya, awalnya sih ya masih sulit menerima ya, tapi dengan berjalannya waktu orang tua tuh bisa menerima. Cuma ya karena tapi juga banyak faktor loh. Mungkin orang tua bisa menerima tuh karena dia sudah merasa apa ya, oh apa ya dia yang ngelakuin mungkin agak salah atau mungkin buat anakku nggak senang. Nah itu dari situ
baru bisa enak, bisa diobrolin. Nah itu akhirnya ya udah aku bisa bilang enggak. Terus orang tua aku bilang, oh kalau misalkan nggak mau ya sudah gitu. Kita cari cara yang lain atau kasih pilihan lain gitu. Nah ini mungkin ada satu hal yang kelewat ya tadi ya. Kalau kamu kan tadi udah bilang kakak itu orang tuanya single parent. Kalau aku keluarga utuh. Yes, kau keluarga cemara. Cemara yang tidak terlalu cemara. Ya cemaranya tuh agak kurang kasih pupuk gitu loh. Jadi agak doyong-doyong dikit lah. Doyong dikit gak ngaruh bro. Dikit gak ngaruh, kena hujan gak ngaruh. Yang penting masih utuh. Iya. Itu masih lebih baik. Kalau kamu? Wah, aku gimana coba? Apa ya? Kalau orang tua aku tuh ya udah berpisah dari lama. Mungkin dari aku SD. Iya. Dari apa kelas berapa ya? SD ya? Intinya resmi itu berpisah kelas tuh 6. kelas 6. Kelas 6. Dan dari situ aku baru pindah ke rumah kakak. Jadi kita kan lebih dekat. Dan satu dua hal pola asuhnya pun aku antara orang tuaku dan sama bude itu tadi. Sebelum lanjut nih, tolong ambilin tisu dong. Ini sepertinya lupa tatakan tadi. Oke, kita lanjut. Kan awalnya dari kita yang punya pola asuh sendiri-sendiri tadi, pasti ini ada triggernya nih, kenapa kita bisa seakrab ini sekarang. Ada. Nah itu, bahkan, wah ini mungkin apa ya, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya ya bisa buat pelajaran kita semua lah gitu. Karena masing-masing dari kita kan punya pengalaman yang gak harus kita alamin. Jadi paling gak dari cerita lah gitu. Jadi karena orang tua aku ini tuh termasuk yang apa ya, ya utuh memang utuh. Tapi mungkin mereka itu kan kurang secara komunikasi. Nah dari situ banyak timbul masalah tuh yang menyebabkan dimana kita tanda kutip apa ya, perang gitu. Karena itu terus kita apa sih, aku sambil ngusap-ngusap kayak gini ngomong itu. Jadi karena peristiwa-peristiwa yang komunikasi yang kurang pas, jadi banyak hal yang menyebabkan konflik. Nah dari situ terus ada suatu peristiwa yang menyebabkan mau nggak mau bapak itu ke rumah gitu kan, ke rumahmu gitu. Nah aku bolak-balik tuh di situ. Jadi pas ini tuh menariknya kondisi-kondisi kayak gini tuh aku alamin berarti pas umur 25 ya, pas quarter life crisis gak sih? Nah pas itu momentum banget gitu loh. Kan nggak semua orang ngerasain what itu loh, apa gitu. Sebenarnya quarter life crisis itu apa gitu. Ternyata quarter life crisis is real bro, it's real. Pas itu benar-benar tak rasain. Terus bapak itu di rumah itu, terus aku di rumah sama mama. Nah kita di sana apa ya, sering kayak, tapi kamu pasti ngerasain kayak gini kalau orang tua yang pisah itu sering kita dijadiin bola nggak sih? Kalau komunikasi lempar sana tolong ngomongin ke sini, tolong ngomongin ke papa dong, ngomongin ke mama dong gitu kan. Kalau dari pengalamanku kan ya karena sudah benar-benar berpisah, aku kan menjembatani mereka berdua. Jadi sini minta sampaikan sana, tapi nggak mau hubungi langsung. Ya udah aku menjembatani sana. Dan kadang tuh di situ nggak enaknya karena menjembatani mau filter sana sini biar semuanya oke. Iya sama-sama. Udah ngalamin kan? Iya. Gimana rasanya? Iya, asik sih, seru sih. Jadi termasuk hal yang menantang menurutku karena nggak semua orang dapat keberuntungan peristiwa-peristiwa kayak gitu ya. Dan itu kan salah satu hal yang menyebabkan terjadi peristiwa. Kita balik lagi ke peristiwa itu ya. Itu kan pas momen dimana nenek juga sakit. Iya. Jadi yang ditinggal di rumah itu, kalau teman-teman sering nonton kontenku ya, aku kan sering update anjing itu ya, anjing kecil itu. Yang sebenarnya sudah tidak kecil, si Cuy itu. Nah itu tuh, kita satu rumah, itu ada nenek, terus ada bude, om sama kamu ya berarti ya? Ya sama mbak. Gitu kan? Iya sama mbak. Berarti, berlima sama mbak ya? Berlima itu. Nah, nenek itu
kan jatuh posisi pas kamu di rumah ya itu ya? Iya, itu waktu aku di rumah. Jadi di rumah. dia jatuh di waktu aku ingat momen itu. Jadi keluar kamar mandi. nenek itu pas jatuh itu berapa hari setelah bapaknya kakak nggak ada ya? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman tadi kan bingung kan, pas kita tadi ngomongin single parent tapi nggak single parent tadi kan sempat ngomong kayak gitu. Betul. Jadi apa ya? Lebih ke syarat dan ketentuan gitu kan. Ya teman-teman pasti paham lah. Kalau teman-teman yang belum paham jelasin di kolom komen gitu. Jadi yang dimaksud pisah tapi nggak pisah itu gimana? Nah itu coba dijelasin di kolom komen. Nah dari situ terus belajar beberapa hal gitu, termasuk cara komunikasi yang tepat tuh kayak gimana. Nah pas nenek jatuh itu kan 3 hari setelah Pak D nggak ada. Iya. Terus kamu kayaknya di rumah ya itu ya? Iya, aku yang di rumah. Terus Uye itu kan di rumah sakit sama aku sama bapak sama siapa ya? Iya bertiga kayaknya. Terus kan jatuh di mana ya? Jadi panggulnya ya? Iya. Kalau di kamar mandi kepleset, biasalah kena biasalah. orang tua kayak gitu kan biasanya. Walaupun di rumah di kamar mandi rumah itu udah dikasih apa itu pegangan-pegangan gitu. Udah tricky sih sebenarnya dari awal bangun itu, tapi ternyata ya nggak tahu juga kan kalau ada peristiwa kayak gitu. Terus pas posisi nenek jatuh itu, kamu kayaknya di rumah ya itu setelah itu ya? Iya di rumah, tetap di rumah, jaga rumah. Nah dari situ guys, kan sering bahkan sebelumnya apa ya? Kayaknya sebelumnya deh. Dari sebelumnya kan nenek udah sakit. Enggak sakit. Aku tuh ada momen di mana aku nganter makanan di sana. Ya cuma nganter. Enggak, aku sampai di sana. Oh, iya sempat, tapi ada yang sempat cuma nganter, sempat ada yang dulu. Nah, mungkin dari situ. Bentar, itu pas nenek udah sakit belum ya itu ya? Apa sebelumnya ya? Kalau yang nganter makan cuma nganter tuh sebelum nenek sakit. Sebelum. Soalnya kamu cuma nganter, terus sudah pergi gitu aja gitu. Cuma di depan pintu, nih ya makanan gitu. Udah kayak gitu aja. Saya sekurang ajar itu ya ternyata dulu ya. Ayo. Bentar, sebelum aku cerita kayak gitu, aku mau klarifikasi dulu. Jadi gini, aku tuh dulu, ya sampai sekarang sih, kegiatan kan banyak. Jadi aku tuh ngerasa kalau, kayak nggak penting-penting amat kesana gitu loh. Boleh. Terus? Nggak penting-penting amat, ngapain sih kesana gitu kan. Terus, ya itu, and so on, tiba-tiba sepertinya saya harusnya seperti ini daripada yang kemarin-kemarin gitu loh. Kan pas peristiwa itu aku bawain makanan, terus kamu di rumah kayaknya ya. Oh pas nenek sakit itu kayaknya. Apa enggak ya? Aku malah lupa ya di situ. Soalnya itu waktu sebelum nenek jatuh itu kan memang jarang ya. Dan waktu mulai sakit itu yang datang kayak emang ke waktu ke rumah sakit datang, tapi kan abis itu kan udah pulang gitu aja kan. Terus nenek kan nyariin Pak D, tapi Pak D nggak datang. Oh iya. Sampai di mana papa aku ngubungin Pak D, terus D juga ngubungin Pak D, kan nggak ada yang datang. Sampai akhirnya kalian berdua datang ke rumah. Masih inget tuh aku, kalian berdua datang bawa sangu makan sendiri. Ingat gak? Bawa sangu makan sendiri? Iya, dibawain sangu makan sendiri buat nungguin nenek di rumah. Iya, Pak? Iya. Itu ingat aku. Ingat kali aku. Nah, itu kayak gitu. Nah, dari situ kan masih cuma datang terus pulang gitu aja. Datang pagi, pulang malam dah gitu. Tapi kan lama-kelamaan ya cuma itu masih lempeng begitu aja tuh sampai agak lama. Nah, baru ada peristiwa itu tadi, jadi lebih sering. Oh iya. Ya kan? Sering dipanggil tapi nggak datang. Terus ya, kadang-kadang datang, kadang-kadang terus enggak. Sampai pada akhirnya waktu aku pergi, nenek nggak ada. Nah itu kan jadi lebih sering datang kan. Ya. Terus sampai ada masalah dari keluarga kamu. Oh iya gitu. Terus kan singkat cerita ini beberapa bulan setelah itu ya kayaknya ya. Itu terus kita throwback lagi tadi kan dari yang awalnya rumah sakit tadi nenek jatuh terus peristiwa terus nenek nggak ada. Nah itu dari situ kita ngerasa kita mesti bertiga nih kayaknya ngapa-ngapain gitu. Iya. Kayaknya dari kakak deh yang. Karena gimana ya? Menurut aku pun gini loh.
dengan adanya nenek jatuh sakit tuh kan dia ingin merangkul anaknya lagi kan. Kayak ayolah 3 bersaudara ngumpul lagi, yang satu nggak pernah ngumpul suruh ngumpul. Nah itu kayak kalau secara nggak langsung tuh Tuhan kayak nyuruh kita ayolah kumpul lagi. Maksudnya kayak hubungan dari keluarga ini tuh diperbaiki komunikasinya. Nah kayak gitu. Menurut aku seperti itu sih. Dan lama kelamaan kan kita sering ngobrol walaupun masih agak canggung-canggung. Kadang kan keluar bareng. Akhirnya kan akrab lagi, deket lagi. Nah gitu. Ya itu banyak prosesnya guys, nggak seinstan itu. Mungkin ada yang mau tanya di sini? Ada nggak? Editornya senyum-senyum dari tadi. Dari situ, ya apa hal yang paling kamu pelajari menurutmu? Apa ya? Ya ini ya kita kalau misalnya punya keluarga tuh emang harus di reach out gitu, kayak kita harus kayak apa ya? Karena keluarga ya benar-benar dirangkul. Tapi gitu. mindset itu kamu terjadi dari dulu apa barusan gara-gara itu? Nah kalau aku ya. Nah itu yang menarik dari situ. Nah ini kita belum pernah ngobrolin soalnya. Ini eksklusif, waduh. Ya, coba. Kalau aku, karena aku dari kecil itu deket sama kakak. Maksudnya gimana ya? Aku dari kecil sering ke rumah nenek. Entah itu nginep atau gimana. Jadi secara nggak langsung, aku sudah akrab sebelum aku pindah sana. Dari aku habis itu orang tua aku pisah dan aku tinggal bareng. Itu kan jadi makin akrab ya. Sedangkan kalau ke tempat Pak D mungkin ke warung aja. Dulu kan masih di warung. Jadi kayak itu pun yang sering ketemu cuma Pak D sama Bude. Karena dirimu enggak di warung, jadi kayak oh iya kita nggak bisa say hi, nggak bisa. Paling cuma jemput sekolah kan, ya itu masih terlalu kecil kan aku. Terus kamu juga nggak ikut ke warung, jadi nggak bisa. Ayo main bareng atau gimana ngobrol-ngobrol kan nggak bisa. Nah kalau misalkan antara aku sama kakak itu udah beneran kayak yang saudara akrab. Bahkan aku nganggep dia pun udah nggak kayak sepupu aku, bener-bener kakak aku gitu. Karena sering ngobrol dari dulu kayak di luar kita itu kan tinggalnya pisah, masih dulu kan masih belum sering kayak ngampirin ayo ikut gitu, masih sering kayak gitu. Tapi kok aku nggak pernah digituin ya? Ya karena keluargamu aja jarang datang, jarang main. Nah itu ada apa dengan dirimu dan kalau aku gini ya, mungkin gara-gara gini, mau nggak mau kan kita panutannya ke orang tua kan, orang tua masing-masing dari kita ya. Kita sebagai anak kecil yang polos kan nggak paham kayak gitu. Polos betul, polos tidak berpola. Nah itu ya mau nggak mau kan ke situ arahnya. Kalau kamu nggak boleh nih gini gitu. Berarti ini ya nggak ada rasa kangen ayo ke rumah nenek gitu. Dulu mungkin enggak ya, soalnya kan nggak ada yang secara kebutuhan emosional apa yang dicari gitu di situ. Walaupun sebenarnya kan aku kalau tiap lebaran atau apa gitu di rumah kan nenek kan pasti intinya mau nggak mau ya kamu itu mau kesini lagi gitu kan, terus mijitin aku gitu kan, sering diharapin buat pulang gitu loh. Dan dari dulu kan kalau si Mbak Siti bilang kan selalu bilang anakku telu gitu, anakku telu, putuku telu gitu kan. Itu satu hal yang ya nyadarnya baru sekarang. Kalau dulu awalnya bilang itu kayak apa sih kayak gitu, kata-kata kayak gitu kayak apa sih ngomong kosong mungkin ya gitu. Tapi sekarang baru kerasa sekarang gitu. Sudah sadar. Ya itu mungkin karena kedewasaan dari masing-masing kita, terus sepertinya ini saatnya buat kita menyatu. Gitu. Ya baguslah. Dari situ. Ya maafkan saya yang selalu merepotkan begitu karena ya itu tadi. Ya sih karena nah pola asuhnya beda tadi. Waktu kamu awal-awal datang ke rumah pun kita bingung. Aduh ini beda polanya sama di sini dan agak kadang omongannya ada yang crash atau enggak sambung, kadang kayak cara simple lah atau apa ya beda banget ya. Iya. Nah, soalnya gini, kalau kita ibaratkan keluarga inti aja kadang kalau kamu punya saudara kandung kan ngerasa itu ya kayak canggung gitu enggak sih? Kalau kadang gitu canggung terus apa ya kayak ngobrolin sesuatu kok kayak berat gitu, walaupun tuh jelas loh itu kandung, satu orang tua, satu rumah, itu jelas banget kan, apalagi nih yang beda rumah gitu kan, tambah jarang lagi ketemu juga, nah jarang ketemu, sulit. Walaupun kita keluarga kita itu pas satu tempat itu banyak hal yang nggak bisa satu itu nggak bisa ngeblend gitu loh. Betul.
Kalau misalkan aku sama kakak tuh lihat-lihatan tuh udah kayak oh ya. Tahu chemistry lah. Ya ada chemistry-nya tuh udah kuat banget sama kamu tuh ya. Gimana ya? Nah itu tuh masih kayak gitu. Tahu gak sih episode ini tuh kayaknya ngerosting aku deh. Iya gak sih? Mari kita roasting. Ya itu. Dari itu terus ada yang mau tanyain nggak? Target apa yang mau kalian berdua lakuin bareng? Target apa yang mau? Kalian berdua lakuin bareng untuk ke depannya setelah ini. Oh, target bareng yang dilakuin. Atau untuk kalian berdua. Mungkin Adik. apa? Oh, mic, dihadapin mic-nya. Agak turun. Iya, oke. Kurang kah? Kurang turun. Terlalu Sampai tinggi. bawah nih. Sampai bawah. Sampai bawah. Ini chemistry kayak gini tuh baru kebentuk loh kita. Bayangin setahun yang lalu itu belum kayak gini. Iya gitu. belum. Aneh banget itu. Belum sama saya. Buat thumbnail. Ya ampun. Tadi zoom in ya yang ini ya. Oke. Tadi apa pertanyaannya apa? Kedepannya tuh kita ngapain? Kedepannya. Oh. Ngonten aja gak sih asik kayaknya. Apa? Ngonten aja gak sih asik kayaknya. Ngonten, iya. Biar aku kayak pansos sedikit. Iya sih. Tapi gini loh, kalau kamu itu sebenarnya mau serius ngerjain sosmedmu itu bakal jauh secara followers daripada aku. Iya enggak. Soalnya kalau kita ngomongin statistik gender ya, udah jelas banget yang namanya cewek itu pasti kemungkinan follower itu cepet naiknya. Iya apa? Yolah. Gini kita belak-belakan aja. Ya. Aku follower sekitar 2.400 apa ya? 2.400. Rekor stiker tab terbanyak ketika aku nge-tag kamu misalnya 78. Coba kita balik. Kamu nge-tag aku berapa? Mentok. Ya walaupun follower Jarang banget walaupun sih. follower enggak terlalu ya. Iya, follower aku dikit. Berapa angkanya? Hah? Angkanya Follower berapa? aku. Sekitar 590 berapa? 590. Hampir 600. Nah itu 500 sekian itu berapa stiker tabnya? Kalau misalnya lagi update sama aku atau lagi di repost, jangan bilang 0 ya. Kalau bilang 0 saya sakit hati di sini. Ya lebih dari 1 nggak ada 10. Iya ampun mungkin pencet ya Mungkin kayak waktu awal tadi loh kayak kita ini apa terus ini siapanya Ciel ya mungkin kepo kayak gitu aja tapi ya jarang karena kayak 1-2 hal tuh langsung ini nge-DM aku gitu kan sama siapa gitu nah mungkin orang-orang kepo aja. Bahkan pacarnya dia itu sempat cemburu loh, percaya nggak kamu? Aku baru tahu semalam malah Males cerita. Sempat cerita semalam itu. Ya ampun, saya tuh ngerasa jadi lebih pede lu. kadang gini soalnya kadang orang lain jatuh itu kita makin ngerasa safe gitu loh. Enggak sih? Enggak. Bercanda loh. Mohon maaf ini. Pinter nge-treatment gitu ya. Sampai mana tadi? Oh, kedepannya ya? Kedepannya, kalau kamu tadi ngomongin apa? Ya, aku pengennya sih kita kadang 1-2 hal masih kayak sering nge-post story bareng atau kemana, terus kita buat kayak mungkin foto-foto atau kayak video-video lucu-lucu. Nah, karena kayak aku anak-anaknya meme banget kan ya, kayak gak ada jaim-jaimnya gitu loh. Jadi aku pengen lo punya. Ini mungkin ada yang nggak tahu ya, yang di balik layarnya ketika aku post konten gitu ya. Ya. Misalnya aku foto sekali jeder. Kok kayak nggak masuk ya ini ya, foto lagi jeder. 5-10 kali bahkan 20 kali kebanyakan foto daripada foto entah yang dilihat anggun ini, wah cantik ini atau waduh ini seksi nih. Bukan ke situ guys, serius posenya dia yang asli itu malah yang kayak gini. Gini. Iya kayak semakin aneh tuh semakin oke. Jadi kan kayak kelihatan banget kita enjoy, kita senang-senang happy loh kan. Kayak kita harus liatin ke publik itu kayak wah ini happy banget, kayak aku iri nih pengen punya hubungan kayak gini. Bocil meme. Ya, harus kayak gitu. Gak pernah foto itu gak pernah serius. Jadi sumpah harus aku arahin dari dulu tuh kalau foto itu. Soalnya gini, aku kan tahu kan mata lelaki arahnya kemana gitu kan. Coba kamu pakai yang ini bajunya gitu. Sering tak brief kayak gitu. Terus ya itu kunjungan profil naik gitu. Iya sih kadang. Tapi kamu kunci kenapa? Ya gitu.
Soalnya waktu itu banyak banget kayak followers nyasar. Kayak siapa kamu follow aku, serem gitu loh kalau bener-bener gak ngerti gitu loh, asal usulnya dari mana gitu. Nah waktu itu kan sering, terus ya udahlah aku lock, tapi sekarang udah gak free follow aku. Apanya? Kenapa nggak di lock apa lagi? ya? Kenapa tuh? Kayak menurutku sekarang apa ya, kalau dulu kan aku mikir IG itu nggak penting kan, jadi aku buka IG itu untuk lihat gimana orang gambar. Jadi kayak aku lihat video orang gambar buat aku otodidak belajar. Nah dari situ kan aku nggak pernah ngepost sesuatu. Nah sekarang nih mungkin kayak aku mikir, oh iya ya, mungkin kalau aku ngepost sesuatu kasarannya apa sih, kayak portofolio aku biar bisa dilihat orang-orang. Nah sekarang aku mau mulai ngerubah biar kayak biar bisa agak dilihat gitu loh sama orang. Tapi ini sekalian kita bongkar ya di sini ya. Kamu jujur ini, harus jawab jujur di sini. Okay. Aku mau ngasih pertanyaan. Kamu ngerasa better nggak sekarang? Lebih ngerasa secure dan pede nggak ketika kamu jalan sama aku? Anjay. Ya, pede. Jawab jujur. Pede. Soalnya aku ngerasa beda banget kamu yang setahun lalu sama setahun sekarang. Iya kah? Iya. Ya sekarang sih emang lebih pede sih, karena apa ya, kayak aku pun merasa makin lama tuh kayak hidup tuh melangkah ya. Jadi karena menurutku juga dengan kenal sama kamu, aku mengerti banyak hal yang baru. Aneh gak sih kakak adik bilangnya baru kenal sama kamu gitu? Gak apa-apa. Lanjut. Karena aku kenal dengan kamu, sering kamu ajak bicara atau apa, kamu jadi ngerti hal-hal yang baru. Kasarannya tuh dari awalnya aku jarang nonton konser, diajak ide ayo nonton konser. Jadi kadang padahal waktu itu konsernya ini malah lucu ini, karena aku awalnya mau ke konser A tapi dia mau ke konser B. Enggak gitu. Iya awalnya. Ya awalnya tuh gini. Kan karena konsernya itu gagal, terus aku mau ke yang A, tapi kamu yang B. Terus kayak ya udahlah ikut yang B aja. Soalnya sama kamu. Kita nyebutin acaranya aja. Tahu acara pesta semalam minggu enggak? Semalam seminggu atau semalam minggu? Ada tuh? Iya. Yang itu loh di Gor UNY itu loh. Yang sempat ada Sugi Burnian, terus apa itu? Virgon. Virgon. Iya, Virgon apa? Lasel ya? Apa? Lasel. For Revenge. Oh, For Revenge. Nah, itu juga ada. Nah, itu. Nah, awalnya kamu memang pengen nonton itu? Bukan, sebelumnya ada lagi. Loh, yang apa? Tapi gagal. Ada yang enggak jelas tuh loh. Duh, yang mana ya? Apa? Itu kayak itu yang termasuk 9 promotor yang diciduk di Jogja itu. Kalau kayaknya itu sih, iya itu kan sih. itu kan awalnya kan mau itu, terus nggak jadi. Nah, terus ada nih ya di Gor UNY gitu kan. Kebetulan waktu itu kan lagi in-innya lagu galau kayak apa sih, Jakarta hari ini Serana. Aku pengen teriak-teriak tuh di sana kan, kayak nge-hype gitu kan. Terus kamu belum beli tiket tuh? Iya, belum beli tiket. Terus Mas bilang gini kayak, nontonnya ini aja, Dek. Ya udah, aku beli tiketnya lah. Salah lagi tuh. Tapi itu dadakan loh aku taunya konsernya itu. Iya, dadakan. Terus aku kan juga dadakan beli kan. Salah lagi ya, belinya. Di Mandala Krida kan? Iya, aku belinya malah yang di Gor UNY. Terus aku beli lagi yang di Mandala buat konser bareng, dan itu awalnya aku juga nggak ngerti karena isinya itu banyak yang kayak apa ya, lagu DJ upbeat semua kan. Iya, ada Winky, Klub Dangdut Racun, terus Jono Joni apa ya? Iya, itu ada, nah gitu. Nah itu kasarannya kayak gitu loh, dari aku hangout bareng kamu, aku mengerti banyak hal baru kan. Dirimu menjelaskan kalau misalnya ini lagunya gini loh, Dek, gini. Oh iya ya. Terus kayak diajak ke temu orang. Nah kan aku agak gimana ya, sama orang baru itu agak susah, sama ke tempat banyak kerumunan agak kurang gitu. Dan itu kan kayak mencobalah jalan ke tempat banyak kerumunan, lama-lama kan nggak biasa jadi kebiasa. Ya? Nah aku emang ada itu. Real anxious itu. Real aku punya kayak gitu. Pas rame-rame ngerasa kayak sesak nafas itu kan. Punya aku, apalagi kayak di dalam ruangan tuh ada. Dan itu kan aku belajar loh. Pertama kayak ngurangin rasa itu tadi, kayak sedikit banyak kayak panic attack-nya tuh berkurang. Terus aku kan kayak ngerti, oh ternyata lagu-lagu ini begini. Sampai ada di mana kamu ngajak ketemu sama teman kamu, ngomongin hal yang aku nggak ngerti. Mungkin kasarnya nih kayak sampai sekarang podcast ya. Sebelumnya aku nggak ngerti sama sekali. Dan aku bisa di sini itu kan karena kebetulan juga kan. Apa kebetulan apa? Tes alat. Oh iya. Ya kan? Itu
karena tes alat kita bisa ngobrol kayak gini. Karena biasanya kita ngobrol tuh cuma kayak waktu kita nongkrong tuh beneran dia omongan dari hati ke hati. Nah kayak gitu. Iya bener. Deep banget gak sih? Deep loh. Deep banget gak sih? Sampai jam 3 pagi tuh ngomongnya yang bikin sakit kepala loh, bayangin. Nah kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah aku lebih pede sekarang. Bahkan gini loh kan, awalnya tuh aku sempet ngerasa kalau kamu itu tipe orang yang kemana-mana tuh harus ke tempat yang bersih. Awalnya kayak gitu. Awalnya, makanya dari situ awalnya kan aku ngajak ke tempat-tempat yang keren tuh, yang entah ke mall beli Subway, entah ke. Tapi aku juga suka tempat bersih. Lebih suka sebenarnya. Iya. Mau gimana pun juga. Kan itu tempat bersih, iya. Maksudku gini, Iya. bahkan ternyata aku juga baru paham ketika kita itu nongkrong di tempat yang pinggir jalan gitu, tempat ramai, itu kamu juga nggak apa-apa gitu loh. Kamu masih tetap bisa cerita, bahkan 5 buku secara semalam itu tetap aku dengerin gitu loh di situ. Ya itu. Dari situ. Ya, karena dirimu juga orangnya kan into banget ke sosial media kan. Jadi yang awalnya aku nggak mau foto, ayolah dek foto. Aku kayaknya mau nyobain juga, tinggal satu soalnya lucu. Ya makan. Makan. Tapi kayaknya ini enak deh. Tadi sampai mana tuh ceritanya? Sampai aku akhirnya bisa pede. Dan kenal kamu aku bisa makin pede. Kayak wah pesona aku keluar nih. Wah, ASMR gak? ASMR gak? Oh aman. Sausnya pedes cuy. Enak banget loh ini. Sausnya pedes cuy. Gurih nyoy. Kawing. Aku kalau sampai udah ngik gitu, pedes ini sausnya. Oh, ini rating 11, 12. 11 dari? Jangan gitu dong. Kayak jauhnya siapa ya? Enak ini. Nih kalau. Tapi serius, ini sosisnya enak loh. Ini mix platternya kolektif. Itu menurutku enak banget. Terutama sosisnya. Kalau aku ya, sosisnya itu kayak membal gimana gitu loh. Kalau aku ya, ini unik karena ada ini. Apa? Samosa. Iya gak sih? Samosa. Perasaan tadi samosanya 5 biji, kenapa tinggal 2 ya? Terus ada kayak onion ringnya juga, renyah gitu loh. Kayak tepungnya gak tebel, tapi crispy, jadi enak. Gurih. Enak kan? Keripik jagungnya, Bentar makan dulu. kayak beneran. Nah ini yang bedain aku sama dia ya. Kalau si Aji itu suka sama yang pedes apa-apa itu. Jadi kalau mesen itu beda banget. Ketika dia yang full power nih, kekuatan apa itu namanya, UPS apa sih? Satuan pedas itu apa? HUP apa sih? Hah? Kok HAM? Bukan HAM lah. Ada itu. Kalau aku lebih ke yang nggak pakai pedes-pedesan gitu. Jadi pas bahkan nggak bisa sih, soalnya sapunya ketinggal. Tadi aku nggak ngambil secara text a joke loh. Tapi kamu mintanya buat jokes ya. Ya. Enak sih. Kalau menurutku enak. Buat aku juga enak. Sayangnya tadi 5, kenapa tinggal 1 ya? Tinggal 2 ya. Nah, pede itu. Berarti kamu ngerasa kayak gitu sekarang? Rasa. Jangan sampai songong lu. Tapi impactnya se-impact apa? Ketika kamu ngerasa pede? Ya paling enggak tuh mungkin gara-gara aku dapat teman yang bisa diajak lucu-lucu. Rasanya gimana ya, kamu kan tipe orang yang kalau ada sesuatu tuh mau mengulik gitu terus dan mau kayak excited untuk itu walaupun kamu mungkin kurang tahu, tapi kan kamu mau mencoba untuk tahu dan mencoba untuk excited. Entah itu sama temen atau sama mungkin sama aku. Nah misalkan kayak tahu nih, kan dulu pasti kamu nggak expect kan kalau misalkan aku anaknya meme banget foto yang kayak posenya tuh kayak di luar nalar gitu kan. Pasti kan kayak hah gitu kan, pasti nggak nyadar dan kamu mau ikut aku, ayo mas kita foto gini. Nah dari situ kan yang awalnya aku kalau sendiri tuh malu, berdua oke. Lama-lama kan kayak oh iya ya, senyum di depan kamera pun tuh
gak sulit-sulit amat, gak semenakutkan itu, kayak gitu. Se-impact itu guys, ternyata guys. Kamu nggak usah ini ntar terlalu pede. Terlalu beda gimana? Tuh kan, dari senyummu itu pede banget. Soalnya gini. Kemarin sih aku sempet cerita juga ya, tapi ya aku ceritain lagi lah. Jadi kan ada beberapa doa yang kadang kita kedelay gitu ya. Ya. Mungkin nih teman-teman yang ngerasain hal yang sama sebagai anak tunggal pasti juga ngerasain kayak gini. Kan dari teman-teman kita itu juga punya saudara-saudara kan masing-masing, biasanya punya entah kakak punya adik gitu. Pasti kebanyakan dari mereka itu selalu curhatnya gini, wah kakakku itu nyebelin banget ya, dia gini. Wah adikku itu selalu minta sesuatu deh sama aku, kalau pulang maunya minta sangu ya, kayak gitu loh. Iya betul. Itu nggak aku dapetin, soalnya kan aku nggak punya kakak, nggak punya adik. Nah di situ aku ngerasa pada suatu malam gitu kan, aku berdoa di tengah berbaring gitu, saya berdoa, ya Tuhan berikanlah aku kakak dan adik gitu. Tapi dulu nggak ada pikiran sama sekali loh kalau ada namamu, ada namanya kakak, itu nggak ada, bener-bener nggak ada di pikiranku tuh. Bahkan itu mungkin sampai ke pemikiran apa ya, kayak kalau kamu ketemu sama orang dan kamu ngerasa deket, ya udah kamu anggap aku anggap kamu adik aku gitu, atau kakak aku gitu. Iya. Padahal yang paling deket pun ternyata ada gitu loh. Masing-masing dari kita juga anak tunggal. Ya gitu. Ternyata gitu. Oh, kenapa bisa ini seperti ini? Saya tidak suka. Ya. Balik lagi sih kayak kesimpulannya kita bisa dekat apa tuh awal masalahnya tuh menurut aku ya. Maaf kata tuh menurutku dari keluarga kamu yang emang gak dekat sama kita. Ya dan memang bagusnya kayak banyak peristiwa yang kurang enak tuh menyatukan kita. Ya udah dan akhirnya kita akrab tadi. Mungkin karena gap umurnya nggak banyak juga ya. Maksud kan masih kayak oke lah. Jadi kan kita itu imbang ya kayaknya. Selisih 5 semua ya kayaknya. 6 sama 5 nggak sih? Atau enggak ya. Kakak itu tahun berapa? Kakak itu 92. 92. Aku 98. Iya 5. Iya ya. Ngawur 6. Berapa tuh? 9 berapa? 92. 92 piro cuy? 92 karo 98. 6 kan? Oh 6 ya. Kakak sama kamu 6 sama aku 5 ya. Oh, Ya ya itulah. Iya. Ya tipis lah, beda tipis lah. Itu tadi. Ya itu. Gitu yang menarik. Mungkin gini, akan lebih menarik lagi kayak gini. Tadi kan aku udah tahu apa ya dari segi ya ini mungkin karena host ya saya ya. Jadi saya yang harus melemparkan pertanyaan ke saya sendiri kayak operator yang guyu ya mesti kayak. Kan tadi kan lebih ke kamu tahu kalau aku jadi tahu kamu jadi lebih pede sekarang gitu. Masa kamu nggak nanyain aku jadi gimana sekarang? Ya udah aku tanyain sekarang. Operatornya ketawa loh. Dia udah ayo kayak tanyain loh. Gitu. Oh gitu. Apa hal baru yang kamu dapat gara-gara kenal sama aku, akrab sama aku, dan bisa ngobrol hahaha bareng sampai kita di jalan pun kalau mau pergi kemana bisa sampai teriak-teriak bareng kayak orang udah Cina. Itu apa? Tadi hujan deras sebelum kesini. Ini basah nggak ya? Udah nggak basah ya. Tadi itu kita kan OTW pakai motor sampai ke studio ini sekitar 1 jam. Bayangin 1 jam guys dari Wates sampai ke Monjali Utara. Atau bener tuh? Monjali Utara atau sini tuh? Kita kehujanan di tengah jalan. Terus kita sempat nerabas. Nah posisi itu kita teriak-teriak ya kayak gitu. Sebenarnya kita dari sebelum sampai sih. Sebelum saya lebih tepatnya ke situ sih. Iya. Tapi sebelum itu pun kita sering kayak gitu nggak sih sekarang? Iya, tapi waktu kita hujanan lebih lagi. Nah, yang menarik itu gini. Awalnya itu aku yang ngerasa kalau kamu itu kan orangnya yang tipe, ngapain sih gitu kan, sering kayak gitu kan. Tapi ternyata ya itu seseru itu gitu loh. Gitu, lebih ke situ. Dan ini yang sisi menariknya adalah yang menarik itu menurutku yang awalnya doa itu kan ke delay toh. Iya. Terus kejawabnya ya ini sekarang ini gitu loh. Kita bisa Poinnya di akrab, situ. kamu yang kakak, Ternyata Tuhan tuh ngasihnya
ini ya gitu loh. Begitu. Ada lagi nggak yang buat kamu kayak kayak beruntung ya punya aku sebagai adik kamu? Ini jujur aku beruntung sih, ngerasa beruntung aku. Kenapa tuh? Apa ya? Mungkin beruntungnya itu lebih ke ya apapun. Kamu ngerasa nggak sih kalau kita apa ya? Kan kita itu berhubungan sama orang banyak ya, siapapun itu gitu yang deket sama kita gitu. Tapi termasuk tempat yang nyaman gak sih? Kalau aku gitu sih, lebih ke kita nggak ragu ngapa-ngapain gitu, nggak usah jaim, nggak usah apapun itu. Iya sih, walaupun aku aku ngerasa ngerasa. awalnya kamu tuh gitu loh, apa sih ini gitu loh. Ya aku tahu pasti di satu sisi kamu nggak nyaman sama aku dan ataupun kayak dongkol atau apa sih ini anak gitu kan, nggak menyenangkan banget. Mungkin gara-gara aku ngomong tuh ya nyablak, roasting gitu kan. Tapi ya emang sih kayak belakangan ini aku juga lihat kamu sering banget ngajak aku keluar. Dan itu buat diskusi dan itu diskusinya berat kan. Nah kayak gitu. Itu beruntung kamu punya aku yang seperti Iya. itu. Kalau secara kesimpulan sepertinya kata-katanya seperti ini. There is something in your heart gonna be fulfilled with that person. Aku malu. kayak ngerasa penuh gitu loh. Kan Iya, ada iya. sempat ngerasa kayak kosong gitu loh. Itu ya nggak usah ragu gitu. Soalnya gini, aku tuh sering banget, bahkan ini teman-teman kru kan aku juga sempat cerita atau kalau aku tuh tipe orang yang gampang cemas, gampang panik. Pemikiranku itu kreatif tapi sering muter-muter gitu loh. Ya. Bahkan aku belajar banyak kalau kita ngobrol. Itu aku ngerasa ya udah kalau mau ngobrol ya ngobrol gitu. Aku kan sering banget dengerin orang ngomong, tapi Ya. salah satu tempat yang aku cerita tanpa dihakimin itu ya ke kamu gitu. Pak aku izin ya bisa ya itulah. Itu. Jadi thank you. Sama-sama. Kayak Iya. aku juga kadang gimana ya, agak kaget kalau misalkan diajak ngobrol bareng. Itu topiknya yang ngalor ngidul dari kemana sampai mana. Dari yang kayak kasarannya simple kayak apa ya. Kemarin tuh kakak ngapain sih? Gak asik banget diajak bicara. Misalkan kita ngibain kakak sampai dimana kita ngomongin kayak hubungan dirimu mungkin dengan orang yang kamu suka atau kayak aku dengan orang yang suka sampai aku ke lain-lain sampai ada di mana waktu itu aku ngobrolin ke kamu tentang kalau misalkan ingin mendapatkan sesuatu tuh kayak kita cari kebetulannya itu loh. Nah sampai kayak gitu kan kayak wah iya ya kayak kayak gak expect banget kita bisa ngobrol sampai sana. Aku juga mikir kayak gitu sih. Kayak beruntung juga sih aku bisa akhirnya ngobrol sama kamu walaupun kadang kalau misalnya bablasan capek juga kering tenggorokan aku. Iya. Tapi ya thank you. Thank you sama-sama. Being my brother. Wah, ayo apa bro? Yes nanti. Ya nanti kita berpelukan Teletubbies kita. Pupu. Aduh, aku gimana ya bilangnya? Gini. Aku nggak nangis, sok santai-santai. Oh. Enggak, gini. Ini mungkin kita kan udah 1 jam ya ini ya, hampir 1 jam ya. Banyak hal yang sebenarnya aku tuh kan belum lama ini ngerasa kalau apa ya kita kan deket gitu. Jadi mungkin aku jujur-jujuran ya ini ya. Aku ngerasa mungkin nggak bakal sesiap itu gitu. Soalnya kamu kan sempat bilang juga mau pergi gitu kan. Tuh. Aku baru mau pergi terus baru bilang kayak Udah takut kesepil, banget guys, ditinggal setengah gitu. 4 guys. Duh, bentar lagi. Fix. Udah fix. Nanti teman-teman ikut nongkrong ya ngobrol-ngobrol sama aku. Nah, sebelum aku aku mungkin pergi. ketakutanku di situ karena aku bahkan sempat cerita sama kamu ya. Bentar. Jadi sebelum kita apa ya tanda kutip berpisah itu usahakan buat perbanyak quality time gitu sebelum waktunya habis gitu. Jadi paling enggak kita udah menanam memori bagus di orang itu gitu. Walaupun raga kita terpisah jauh. Waduh, ya ampun kayak mau ditinggal lama banget. Bentar aku perginya bentar. Tapi bentar sih kayak gitu. Tapi nggak tahu loh. Mungkin secara durasi bentar ya, tapi wah. Itu aku Nggak kangen tahu. dulu sama aku soalnya. Tapi kadang kangen itu juga bikin kita belajar menurutku.
belajar buat menghargai sesuatu yang sebenarnya sudah dimiliki tapi kamu nggak nyadar itu. Ya karena gimana pun juga tuh kalau ngerasa kehilangan tuh kayak waktu ditinggal kan. Dan kamu pun bakal ngerasa oh iya kangen ya waktu waktu orang itu nggak ada. Ya udahlah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ketemu lagi. Jangan sedih-sedih. Aku gak bakalan lama perginya. Masa? Rencananya. Ya tuh kan. Masih abu-abu. Oke, durasi udah berapa menit? Gus? 1 jam 2 menit. Oke. Kayaknya kesimpulannya ke situ ya. Ya. Apa? Pergi apa? Cakup dari awal dong. Pergi LDR? Enggak. Iya. Salah satunya sih. Ya, jadi kalau keberadaan kita itu mungkin akan dihargai ketika kita udah nggak ada di situ. Paling enggak ketika kita masih bersama, kita itu menanam memori indah ke orang itu. Betul. Supaya tertancap cuy, kan tertancap kan. Walaupun raganya nggak bareng gitu. Aduh. Terus ini deh, kalau misalkan teman-teman itu punya saudara tuh beneran kalau bisa di reach out banget ya, dirangkul, bener harus dirangkul. Kayak itu bener. Kayak kadang tuh mungkin kita nggak ini ya, kayak nggak ngerasa atau kurang peka, tapi sebenarnya tuh kayak mereka tuh butuh dan kita pun butuh rangkulan dari mereka gitu loh, kayak udahlah nggak usah gengsi, nggak apa lama-lama tuh dihilangkan tuh semua, kita harus rangkul. Dan kadang kalau misalkan ketemu ngasih pupuk atau kayak pelukan walaupun singkat itu tuh kayak itu berarti banget. Dia ngungkit loh dia itu sebenarnya. Ya, jadi soalnya dia minta peluk sama aku. Tapi itu berarti banget loh tapi. Iya sih. Mungkin momentum juga nggak sih kayak apa ya? Ya kayak suatu ketika tuh emang kita tuh butuh kehangatan kayak gitu loh dari saudara tuh. Kalau misalkan kamu anak tunggal atau misalkan jauh dari saudara lain ya nggak apa-apa sama teman kamu. Tapi kayak kalau misalkan Anda itu dekat, ya udah sama saudara pun harus kalau bisa kayak gitu. Jangan sampai telat. Nah kayak gitulah kasarnya. Nanti Anda menyesal. Nah menyesal nanti kan untuk dipersatukannya kembali itu kan nanti takutnya kayak kita mungkin dari momen yang nggak enak atau gimana itu kan berat gitu loh ngadapinnya. Nah, kayak gitu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa sih? Sebelum kita tutup. Nggak ada, cuma itu editornya udah timing gitu. Oh ya. Dah dari aku. Ya itu sih. Mungkin untuk kesimpulannya gini. Rawatlah apa yang ada di dekatmu. Kita nggak usah sok-sokan ngerawat yang jauh gitu. Iya kan? Jadi lihat yang dekat. Yang dekat itu loh, ada yang dekat tuh loh. Nah, itu. Ayolah. Udah kayak gitu aja. Gimana nih? Bungkus gak? Kayak gitu. Apa? Kok aneh banget. Ya udah mungkin. Ya. Apa ya? Thank you so much ya. Oh. Aku salting mungkin. Gitu. Kelihatan kak. Thank you so much. Udah nemenin aku selama ini. Semoga apa yang udah aku beri itu, ya aku nggak berharap buat balik sih, lebih ke maksudnya balik pemberiannya itu loh. Tapi semoga apa yang aku beri itu menjadi modal kamu ke depannya, apapun itu. Ya. Aku juga berharap kalau misalkan dengan kamu ngobrol sama aku, mungkin kamu dapat suatu hal yang baru. Dan mungkin kalau kita lagi tukar pikiran pun kamu kayak oh iya ya, misalkan hidup tuh kayak begini tuh. Aku ya berharap aku juga ada perannya gitu loh. Dan kamu bisa ingat aku. Nah kayak gitu. Dani. Makasih yang udah dengerin episode kali ini, yang udah nge-views episode kali ini. Sayangilah keluarga kalian.